Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Pemirsa, alhamdulillah, bagi siapapun yang mendapatkan nikmat di bulan Ramadan, khususnya di saat kaum muslimin dan bahkan selain kaum muslimin mendapatkan sesuatu yang menjadi pelajaran bagi siapa yang ingin mengambilnya sebagai pelajaran di tengah wabah. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat untuk beramal ibadah di bulan yang penuh barakah, bulan Ramadan. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bulan ini adalah bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai tempat bagi siapapun untuk kembali kepada Allah dengan hatinya, dengan fikirnya, dengan amalannya, sebagai tanda ketaatan dan sebagai usaha untuk segera mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita tidak bisa selamat kecuali dengan maghfirah dan juga rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma rahmataka arjuk, wahai Rabb kami, berikanlah rahmatmu kepada kami. Di bulan yang penuh dengan barakah inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, kitabnya yang menjadi petunjuk bagi siapapun yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, terlebih lagi di akhirat kelak. Al-Quran akan membela bagi siapa yang menjadikannya sebagai hadian, petunjuk baginya. Orang yang membacanya, memahaminya, mengamalkannya dan mengikhlaskannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu surat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang
keagungan kalam Allah yang membahagiakan manusia apabila mereka memahaminya adalah surat Taha. Allah Ta'ala berfirman, Taha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sejak itu Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya yang begitu terang dengan kalamnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat ketika Allah akan ambil kembali kalamnya. Bagi mereka yang mendapatkan petunjuk, benar-benar merasakan keagungan Al-Quran. Namun bagi mereka yang tidak mendapatkan cahayanya, mempunyai pandangan yang sangat berbeda. Salah satu di antaranya adalah pandangan dari seorang yang saat itu memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, An-Nadhr ibn al-Harith, mengatakan bahwasanya dengan Al-Quran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka kenal betapa beliau adalah seorang yang baik, baik secara nasab, baik secara adab, dikenal sebagai seorang yang terbaik di antara mereka. Ketika membawa kalam Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan ragu-ragu orang-orang yang tidak suka melemparkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tuduhan-tuduhan yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima itu sebagai bagian dari tantangan dakwah beliau, sehingga Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Sesungguhnya kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepadamu agar engkau menjadi seorang yang berada di dalam kesengsaraan. Karena itulah yang dikatakan oleh mereka. Mungkin karena mereka belum bersih hatinya. Dan pastilah itu sebab bagi seorang yang bersih hatinya, dia akan mendapatkan kalam Allah Subhanahu wa taala adalah khairul kalam, sebaik-baik kalam. Karena kalam Allah Subhanahu wa taala adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai bimbingan bagi mereka. Jadi teringat akan sebuah kisah di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadapi orang seperti An-Nadhr ibn al-Harith, seperti Abu Jahal, dan orang-orang yang sengit permusuhannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat ahlu Makkah menolak dakwah Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak segan untuk kemudian membuka jalan ke tempat yang lain seperti Taif. Dan di saat fitnah dan tuduhan itu begitu banyak, ada seorang yang bernama Al-Dhamad atau Dhimad Al-Azdi. Dia seorang yang dikenal sebagai qari, yaitu membacakan kepada seorang yang terkena jin supaya dengan bacaan itu sembuh. Ketika ada tuduhan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang tersurup jin, maka orang ini berkata dengan hakimnya, dengan hikmah,
Ia katakan, barangkali kalau aku bisa bertemu dengannya, aku akan bacakan dan mungkin Allah akan menyembuhkannya dengan tanganku. Maka dia berusaha untuk bisa bertemu dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika bertepatan dengan apa yang ia inginkan, maka ia memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, aku mendengar engkau terkena sesuatu. Kalau engkau mau, aku akan membacakan kepadamu, barangkali Allah akan menyembuhkanmu." Perkataan dia adalah perkataan yang sudah dipengaruhi oleh isu yang berkembang, dan itulah yang dia dengar. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan penuh sabar memahami apa yang dikatakan olehnya. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas apa yang dikatakannya dengan khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mendengar itu, ia merasa keheranan bahwa tidak mungkin seorang yang tersurup jin mempunyai perkataan yang begitu indah, begitu lugas, dan begitu mengena di dalam kalbunya. Segala puji hanya milik Allah. Kita memujinya, kita memohon pertolongan kepadanya, dan kita memohon ampunan darinya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kita, keburukan amalan kita. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan, maka tidak akan ada orang yang memberikan petunjuk kepadanya. Mendengar kalam yang begitu agung dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Dhimat al-Azdi meminta untuk diulangi. Maka Rasul mengulangi untuk kedua kali. Kemudian dia memintanya lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulangi untuk ketiga kali, hingga ia bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan tidak ada sesembahan yang pantas mendapatkan peribadatan kecuali hanyalah Dia semata, wahdahu la syarikalah. Dan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ia masuk Islam, bahkan ia menjanjikan kaumnya untuk juga masuk Islam bersamanya. Itu adalah perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kecuali dari wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bagaimana dengan Al-Qur'an Al-Azim? Bagaimana dengan kalam Allah? Bagaimana dengan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam memang sebagai petunjuk. Maka orang-orang seperti An-Nadhr ibn al-Harith dan mereka yang tidak mendengarkan petunjuk Al-Quran pasti akan berpandangan keliru
Mereka menganggap bahwasanya Al-Quran dan beban syariat akan memberatkan manusia. Kita di bulan Ramadan, seorang muslim dengan penuh harap menanti kedatangan bulan ini. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada seorang muslim bulan yang agung ini, dia menyambutnya dengan puasa. Dia tidak merasa berat dengan puasa itu. Dia menyambutnya dengan salat malam. Dia tidak merasa berat dengan salat malam itu. Bagaimana merasa berat sementara dia yakin bahwa salat malamnya memperbaiki dirinya, bahwa puasanya memperbaiki dirinya, bahkan setelah dirinya ia akan membawakan pengaruh yang baik kepada masyarakat. Orang yang niat salat, orang yang niat puasa, orang yang niat menahan diri dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari setiap hari dari segala hal yang bersifat bodoh, dari segala hal yang merusak puasa, dari kemungkaran, dari kemaksiatan, sedang membersihkan diri. Di malam harinya ia hidupkan dengan panjatan-panjatan doa, ia hidupkan dengan salat malam, ia hidupkan dengan qiraah Al-Quran. Orang yang seperti ini, apakah akan sengsara di dalam kehidupannya? Dia sedang berupaya untuk memperoleh kebahagiaan, dan kebahagiaan itu dimulai dari dalam hatinya. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Al-Quran ini adalah peringatan bagi mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merekalah yang hidup hatinya sehingga memandang syariat bukan sebagai beban. Sementara orang yang mati hatinya, mereka memandang bahwasanya syariat adalah sesuatu yang memberatkan, sebagai sesuatu yang tidak mereka inginkan di dalam kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkannya sebagai petunjuk, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa Al-Quran adalah tanzil, diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kejadian-kejadian yang menyertai perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu sebagai gambaran akan kehidupan-kehidupan setelahnya sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Al-Quran di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam dibaca, dipahami, diamalkan, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam merubah kehidupan jahiliyah menjadi kehidupan yang penuh dengan barakah. Begitulah bulan Ramadan sebagai salah satu contoh di antara apa yang ada di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bila dijalankan dengan baik oleh seorang muslim, maka akan memberikan pengaruh yang baik pada bulan berikutnya, pada bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Dan begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik manusia setiap tahunnya dengan kedatangan bulan yang agung, bulan yang diturunkan padanya kitabnya yang penuh dengan barakah. Al-Quran diturunkan mimman khalaqal arza was samawatil ula. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan bumi, yang menciptakan langit yang tinggi, yang tahu apa yang ada di dalam keduanya, yang tahu bagaimana sifat-sifat pada bumi dan juga langit. Dialah yang menurunkan Al-Quran, bahwa dengan Al-Quran itulah kehidupan manusia dan kehidupan seluruhnya
di seluruh alam akan menjadi baik. Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita akan hal itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan seseorang yang memahami hal ini akan bersikap sebagaimana sikap orang-orang yang telah terdahulu di dalam bermuamalah terhadap kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan betapa indah apa yang dikatakan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu tatkala beliau mengatakan bahwasanya lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalamillah atau min kalami rabbikum. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, jika bersih hati seseorang, maka dia akan terus menerus memenuhinya dengan Al-Quranul Karim. Ibarat atau ungkapan yang dikatakan oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu menandaskan sebagaimana badan itu membutuhkan asupan supaya dia bisa sehat, supaya dia tetap kuat, supaya hidup dengan semestinya. Begitupun hati seseorang, dan asupan untuk hati manusia adalah Al-Quranul Karim. Maka jadikanlah bulan ini adalah bulan yang penuh dengan bacaan Al-Quranul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi hati kita dengan kecintaan terhadap kalamnya, dan memenuhi hari-hari kita bersama kalamnya, sehingga kehidupan yang kita harapkan baik di dunia ataupun kelak di akhirat penuh dengan kebahagiaan, kita mendapatkannya karena kita sudah mengikuti jalan yang semestinya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan barakah terhadap hari-hari kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.